Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi sebelum saya langsung masuk ke materi nih ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Coach Base dan kepada GVM Indonesia yang telah memilih saya sebagai speaker. Kenapa? Karena pertama kali saya join GVM Indonesia itu sekitar di tahun 2019. Jadi saya bisa berdiri di sini itu sebenarnya saya adalah produk asli dari GVM Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk GVM Indonesia. Jadi bisa dilihat ya, yang dulu saya seperti kalian sama duduk di bangku speaker 4 tahun kemudian akhirnya bisa ngomong di depan seperti ini ya. Saya berharap nanti ke depannya teman-teman yang awalnya jadi penonton beberapa tahun kemudian bisa menggantikan saya lagi di panggung ini gitu. Amin ya. Oke. Tapi sebelum ke materi, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Audi Agung Pratama. Saat ini bekerja sebagai software engineer di suatu startup. Tapi sebelumnya kerja di mana aja sih? Saya pernah bekerja di GTL atau Goto Logistik ya. Jadi Gojek dan Tokopedia merger membuat perusahaan logistik namanya GTL. Tapi sebelum merger saya itu ada yang di toknya ya, Goto, saya yang toknya. Sebelumnya lagi saya pernah bekerja sebagai insan Astra dulu, Astra Pay. Kalau ada yang pernah pakai mungkin MRT kali ya. Sekarang udah payment method utama MRT dan kemudian ada logo ini, huruf U ini. Waduh. Temen-temen ya tahu kan ya isu-isunya. Ya, tapi by the way, saya bukan expert di bidang politik, bukan expert di bidang agama ya. Tapi intinya sekarang kita di GVM Indonesia, di komunitas, kita ambil aja ilmunya ya. Jadi mau kaum apapun, kesampingkan dulu ya. Kita ambil aja ilmunya dari perusahaan ini. Karena jangan salah ya, perusahaan ini adalah multi-billion company. Mau dia di Indonesia ataupun di luar, multi-billion company. Nanti akan saya liatin data statistiknya ya. Dan juga di samping di waktu profesional saya, kalau lagi nggak sibuk ya, saya bantu-bantu juga program prakerja pemerintah. Sebenarnya menarik ya program prakerja pemerintah ini ada dari Indonesia Barat sampai Timur yang ikutan. Dan saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di luar Pulau Jawa itu demand untuk belajar coding itu benar-benar banyak sekali ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang punya ilmu lebih, mungkin bisa lebih sharing ilmunya karena di luar sana belum tersalurkan minatnya gitu. Oke, jadi sebelum ke materi kita biasa ya starts with why ya, kan kayak motivator tuh starts with why. Tapi kenapa sih harus pakai database gitu ya? Ya seperti yang kita tahu, kita udah ratusan tahun ya manusia itu kita record keeping tanpa database gitu ya, ya is okay lah. Udah pakai buku, mungkin kalau anak tahun 90-an tahu Binder ya. Nah, itu juga record keeping keseharian kita, tapi nggak mungkin kan. Zaman sekarang kita masih nyimpen-nyimpen kayak gini. Maka dari itu ledgernya kita pindahkan ke dalam bentuk digital. Nah, kurang lebih seperti ini ya bayangannya ya, teman-teman. Benar kan ya? Ledgernya kita pindahkan ke bentuk digital, ini dia bayangannya. Begitu. But on a serious note, kenapa sih harus pakai database? Karena perusahaan zaman sekarang mau apapun itu, contohnya kayak Netflix. Netflix ini awalnya cuma rental DVD, akhirnya jadi streaming platform, nggak mungkin kan pakai Excel lagi. Terus ada Mr. Bezos ya, yang awalnya cuma jual beli buku, nggak mungkin kan pakai ledgering. Pas udah bikin AWS masih pakai Excel gitu, nggak mungkin ya. Jadi harus pakai database. Dan apa aja ya, itu kepotong ya tulisannya. Kayaknya kena snap Thanos. ya nggak apa-apa lah, it's okay ya. Itu saya bacain options on the market, itu saya bikin ya. Options on the market ada apa aja sih? Ada SQL, terus yang pasti ada NoSQL. Ya kan? Tapi NoSQL ternyata banyak ya teman-teman, jenis-jenisnya ada 4 jenis. Dokumen, ya bisa dibaca sendiri lah ya. Ada 4 jenis. Tapi yang mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Redis. Di sini ada yang pernah coba-coba pakai Redis. Oke, ada ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di websitenya. Redis itu sebenarnya NoSQL ya teman-teman. Salah satu contoh key value gitu ya. Dan yang paling populer NoSQL itu adalah document based
ya, dokumen based NoSQL. Walaupun sebenarnya belum populer banget ya di Indonesia. Dan yang ketiga, Excel lah. Kok Excel masih dibahas lagi sih? Kenapa? Perasaan tadi error-error semua gitu. Ya karena ada cerita menarik yang mau saya sampaikan terkait dengan Excel ini. Nah, mungkin pernah lihat ya meme-meme ini yang dimana Excel is the backbone of most infrastructure of the whole world gitu. Bahkan perusahaan yang mau saya bahas ini ya, perusahaan yang besar ini backbone-nya itu masih menggunakan Excel teman-teman ya. Perusahaan apa? Ya, yang laba U tadi itu. Bisa dilihat tuh yang hijau itu ya. Itu profitnya guys. Oh, profit 9 juta doang. Senior-senior di sini bilang, "Oh, saya lebih gede gajinya." Tapi enggak ya. Kalau teman-teman pernah lihat-lihat saham gitu ya, ini nolnya ditambahin 6. Jadi profitnya 9 triliun rupiah. Jadi ini emang perusahaan besar banget. Dan cerita uniknya adalah mereka analisis semua itu betul-betul memakai Excel guys. Gitu ya. Ini data terbuka ya, karena perusahaan terbuka kan. Jadi not confidential. Jadi pada tahun 2019 dulu saya daftar pekerjaan, ada lowongan data analis di perusahaan huruf U itu. Dan pertama kali saya datang onboarding, oh itu kamu lihat aja database kita, kamu baca-baca. Oh asik nih. Saya kan sebagai developer database, udah saya nyalain aja tuh caps lock-nya kan. Mau siap-siap query tuh, select bintang from kan, caps lock udah nyala nih. Pas dilihat, ternyata database-nya kayak gini teman-teman. Ini yang namanya database. Saya sebagai developer, database apanya? Ini mah Excel ya. Dan ternyata benar guys, pas saya pencet ini, salah satu file ada salah satu Excel namanya toko master gitu lah ya. Isinya itu 700.000 rows. Isinya lengkap toko-toko sampai ke level RT RW-nya. Gitu ya. Dan itu dipakai untuk analisis penjualan gitu. Of course, it's really painful gitu. Saya cobain analisis, saya males. Dan karena saya developer orangnya males ya, saya cari-cari alternatif lah gimana. Karena kenyataannya gini, pas saya lihat, loh, ini nih folder yang perlu dianalisis Audi, ini dia folder yang harus dianalisis. Maksudnya gimana? March sales 2019 30 giga, pas saya buka lagi itu ternyata isinya zip files. Yang dimana zip files itu dibuka, isinya ini 2,5 giga. Tapi kalau teman-teman agak jeli itu sales March -2 ya. Strip 2. Ada berapa strip kah di dalam folder itu? Itu kenapa disebut big data ya, emang big gitu ya. Ada sekitar 20-an strip waktu itu yang harus saya hadapi ya. Itu baru data Maret 2019. Ada berapa bulan dalam 1 tahun. Kalian bisa kali-kaliin aja. Datanya waktu itu hampir 1 petabyte ya. Dan saya coba iseng aja tuh buka ya si Excel ini. Itu teman-teman kalau mungkin belum pernah lihat ya kejadian kayak gini. Itu kan ada 1.485.76 gitu ya. Bawahnya ada putih-putih. Nah itu berarti Excel kalian error ya. Itu udah maksimal. Jadi kalian baru tahu kan maksimal Excel itu cuma 1 juta kan ya. Nah ini saya ngalamin sendiri. Excel saya error guys. Dan terus ya udahlah, saya kan malas kan ya. Ngapain sih saya engineer ya, buka-buka Excel. Akhirnya saya iseng aja masukin ke dalam SQL Server. Yoi, keren kan? Saya cobain aja nih. Lah, tiba-tiba keluar beginian. Apaan nih? Out of memory exception apaan sih? Akhirnya coba saya buka dokumentasi. Lah, SQL Server adalah 2 GB. Belum pada tahu kan? Saya juga belum tahu waktu itu. Jadi, saya benar-benar belajar sambil menyelam ya. Benar-benar nggak ada teori lah, langsung hajar aja. Terus apalagi ya, walaupun waktu itu saya bagi-bagi, tetap aja udah masuk Excel-nya, udah indeks dipasang, ujung-ujungnya pas nge-query, task manajernya pun juga nge-hang, oke? Jadi no good banget nih. Mana kontrak mau habis waktu itu ya. Saya harus cepetan nih, kalau nggak bisa nggak dapet rekomendasi kan, surat rekomendasi. Nah terus ya udah, akhirnya saya coba-coba ngulik ya, ketemu lah inilah GCP.
Ya sebenarnya GCP saya juga nggak paham. Pokoknya saya masukin aja tuh ya ke cloud itu. Saya pakai waktu itu ada kartu kredit kantor, udah pinjam dulu mas. Saya mau cobain, ada lah gitu ya. Ternyata dia ini kayak solusi mirip SQL gitu ya. Dia punya kolom. Tapi anehnya pas saya upload dia itu nggak punya relasi seperti SQL lah. Terus saya penasaran kan, ini bisa nih saya masukin dan bisa lakukan analisis lah, lancar aman jaya. Tapi kan saya penasaran kan, SQL atau no SQL gitu ya. Ternyata kita coba lihat guys, hasilnya apa? Wah, ternyata data warehouse. Saya langsung, apa sih data warehouse? Dan jujur saya absolutely have no clue what is data warehouse sampai sekarang. Ya pokoknya udahlah, itu biarin aja lah ke tim data. Ada apa? AI, machine learning, statistik. Sebenarnya bukan nggak mau, lebih ke nggak nyampe ya teman-teman ya. Nggak bisa ini. Cognitive load-nya udah mentok. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini, SQL is no good for big data. Oke? Tapi karena tadi kan ada statistik, nggak nyampe bro. Akhirnya tetap nggak melanjutkan kontrak akhirnya ya. Saya akhirnya resign. Nah, setelah kontrak habis nggak mau lanjut ya. Dan akhirnya journey saya waktu itu ke dua perusahaan waktu itu, Astra dan kemudian Tokopedia. Kita ketemu dengan our old reliable friend Postgres dan MySQL gitu ya. Awalnya kan saya skeptis banget dengan SQL, ya elah import 2 giga aja cemen banget, nggak bisa gitu ya. Udah gimana transaksi seluruh Indonesia gitu ya. Tapi ternyata saya salah, oke? Ternyata saya udah terlalu suzon sama SQL. Ternyata SQL itu cocok banget untuk concurrent. Loh, concurrent itu apa sih? Ya udah gini aja, saya langsung kan orangnya saya nggak ada teori banget ya, langsung aja kita praktek nih. Sebenarnya concurrent dalam SQL itu gimana sih? Contohnya saya punya lah tabel order gitu ya, cuman ada 3 kolom. Order ID, penerima, dan status pesanan. Kemudian saya mau nge-update, bikin update setware. Paham kan ya? Nggak perlu bootcamp lah ya, nggak perlu bootcamp, paham lah ya. Intinya cuman mau nge-update si status ke dalam pengiriman gitu ya. Tuh cuman update statusnya doang. Tapi guys, kalau misalkan aplikasi kalian itu RPS-nya tinggi ya, mungkin sampai 100 request per second, pasti akan ada aja kejadian di mana, nah tiba-tiba ada query select entah dari mana. Ini sering banget kejadian. Nah pertanyaannya adalah, jika query update-nya ini belum sampai ke commit gitu ya, baru tuh yang ada kotak merah cuma sampai where, kira-kira si select ini bakal ke yang warna hijau, warna kuning, atau pilihan ketiga, meledak database-nya. Kira-kira yang mana pilihannya? Error? Oke, jadi ini salah satu ulikan saya di Tokopedia juga. Ternyata jawabannya adalah yang warna hijau. Loh kok bisa sih? Kenapa nggak yang warna merah gitu ya kan? Update jelas-jelas. Ternyata setelah saya ulik, di dalam SQL itu, kalau melakukan update sebelum ada commit, dia itu nanti akan melakukan kayak snapshot gitu. Jadi row yang sebelumnya kayak ditandain versi 1, terus row yang kedua ditandain versi 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada query select gitu belum sampai ke commit, belum sampai ke commit gitu ya, tolong arahin ke yang versi 1 ya. Tapi kalau misalkan udah sampai commit, nah maka tolong arahin ke yang versi 2. Jadi begitu, ada snapshot. Ini istilahnya kalau di SQL secara general snapshot, tapi kalau Postgres ada namanya tuples gitu ya, tuples. Ya saya nggak tahu ya itunya gimana, tapi tuples kayaknya lebih enak ya. Terus namanya apa ini konsepnya? Namanya MVCC. Oh, MVCC saya tahu tuh, model view controller ya bang. Aduh, ya kan Java nih. Java developer model view controller kan ya bang? Ternyata enggak ya. Ini multi version concurrency control. Ya emang gitulah ya namanya. Tapi harus teman-teman tahu ini kan kayak keren banget ya SQL kita ini. Wah, non blocking. Wah, ya kan gitu kan sekarang zamannya low latency. Keren banget ya. Serem. Tapi ternyata kalau misalkan begini ya, kalian
database kalian, congratulations, punya permasalahan non-repeatable read. Waduh, isu lagi, aduh, nggak kelar-kelar ya. Jadi sebenarnya apa sih non-repeatable read itu ya? Dan ya agak kepotong kayaknya. Ya, ya intinya ini ini ada senario ya, kenapa non-repeatable read itu jelek. Jadi misal saya mau beli nasi goreng lah ya di aplikasi online, harga 25 gitu ya. Saldo mepet nih, cuma 30 ya. Akhirnya saya check out nih. Ya query-nya biasa gini ya. Saya like bintang dan update minus 25. Gampang lah ya, nggak perlu bootcamp, bisa ya. Aman. Sisa saldo ya biasa lah 5.000, easy lah ya. Tahu lah ya. Tapi gimana kalau saya orangnya iseng nih? Saya buka aplikasi online itu di 2 HP yang sama nih. HP saya sama HP istri saya. Akunnya sama ya. Saldo awalnya sama-sama 30.000, ya pasti codingannya sama lah ya. Mau HP saya atau HP istri, codingannya tetap sama gitu. Dan saya pencet tombol check out-nya barengan. Apa yang bakal terjadi? Dan saya udah cobain sendiri ya. Waktu itu pakai multi trading, ternyata tembus guys. Tembus, buy one get two, keren banget ya. Tanpa ngoding promo service kalian udah bisa beri promo gitu ya. Keren banget ya, emang keren sih, tapi besoknya open to work. Ya, masuk e-commerce langsung teman-teman ya. Kena panggil. Nah, itu non repeatable read. Jadi gimana cara ngatasin ya? Kita bisa atasin dengan ya isolation level 3. Ya. Maksudnya apa? Jadi isolation sebenarnya ada 4 ya. Yang defaultnya itu nomor 2. Nah, tadi itu udah settingan default dari SQL biasanya. Yang ketiga adalah repeatable read. Jadi kalau misalkan ada sebuah update di dalam thread yang bersamaan, nanti update yang kedua udah ditolak aja gitu. Jadi kurang lebih gini ya. Kalau pakai isolation repeatable read, misalkan yang nyampe HP saya 2 nih ya. Dan ternyata saya mencetnya barengan, tapi yang nyampe HP saya duluan. Nah yang sebelumnya bisa nih tembus ya, yang di HP kedua dia akan di reject gitu. Ada tulisannya lah, error concurrent gitu. Itu saya udah nyoba sendiri ya, semalam. Saya baru nyobain semalam, ya benar ya ternyata. Ya but anyway, itu beneran terjadi ya. Terus ini kan baru di database level nih. Dari tadi Bang Odi ini query mulu, mana codingan Java-nya. Nah ini ya, sorry ya guys, karena emang bahasannya database jadi dikit banget ya code Java-nya. Jadi kurang lebih gini ya, di dalam code Java-nya di Spring Boot bisa implementasi aja annotation transactional ya. Jadi bentuknya mirip lah ya sama query-nya. Transactional, isolation repeatable read, ya bla bla bla, sampai akhirnya nge-save gitu. Ini cobain aja, saya juga udah nyobain semalam. Dan emang benar keblok gitu ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya panjang banget ya transactional ini. Jadi saya mau teman-teman coba cek aja di grup Telegram GVM ya. Di situ ada Pak Endi Muhardin, benar-benar udah bahas bagus banget tentang transactional ini. Langsung check out YouTube beliau aja untuk lebih lengkapnya begitu ya. Karena kayaknya nggak cukup nih kalau saya mau bahas transactional hari ini. Oke, next. Apa sih yang saya pelajari di SQL ya? Selanjutnya adalah, kan dari tadi saya ngomongin ada versi 1, versi 2 gitu ya. Tapi saya dari tadi nggak ngomongin kapan sih versi 1-nya dihapus. Itu bukan saya kelewat ya, semalam bikin PPT-nya. Tapi emang begitu behavior-nya. Yang dimana ya sama lah kayak kita ya. Kita mau nge-delete folder gitu ya. Nama foldernya kenangan masa lalu. Aduh klasik ya. Mau di-delete tapi ternyata sebetulnya nggak bisa ke-delete sepenuhnya gitu ya. Aduh. Tapi kayak biasa ya kita delete folder gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba otomatis hilang kan. Harus masuk dulu ke recycle bin dan di empty. Nah, tuples itu yang ada di SQL sama ya. Teman-teman harus setup namanya auto vacuum gitu. Ini kayaknya cuma di Postgres, jadi kurang tahu juga ya di yang lain. Tapi intinya adalah row yang sudah diupdate nggak sepenuhnya hilang teman-teman ya. Harus di vacuum dulu begitu.
Kalau di Postgres bisa di otak-atik kayak gini ya. SQL lain kurang tahu, tapi harusnya ada sih ya. Oke, tapi hati-hati ya teman-teman. Ini kejadian nyata, real story. Tiba-tiba begini ya. Kalau auto vacuumnya nggak benar, karena banyak banget update lagi event gitu ya, check out, jeger, ke-trigger berkali-kali auto vacuum, CPU-nya naik ya. Panik deh langsung. Langsung CTO masuk ke Gmail tim kalian. Nah, gitu ya. Pause the queue. Aduh, males banget ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan auto vacuum. Kalian offin aja ya. Kalau misalkan lagi event biasanya kita gitu sih. Di offin aja terus lakuin manual vacuum. Gitu biasanya. Ini tips dari saya. Dan juga SQL itu bisa memecah traffic kayak sama halnya kayak Nginx gitu ya di aplikasi. Kalian punya .jar yang sama ditaruh di ya let's say 3 server berbeda gitu kan. Nanti trafficnya bisa dibagi-bagi kan ya. Kalau Nginx begitu ya database sama. Bisa dilakukan replication yang dimana database-nya sama, isinya sama gitu ya. Cuman beda di settingan aja. Yang master write, yang sisanya read gitu. Jadi nanti kalau mau ngelakuin suatu transaksi di database bisa kepecah trafficnya jadi 3 minimal gitu. Jadi nggak gampang down ya teman-teman database-nya. Bahkan slave pun bisa dijadikan menjadi master in case something happen. In case something happen. Maksudnya gimana sih? Kalian pernah nggak sih? Lagi enak-enak jam 3 sore, lagi ngoding santai, tiba-tiba database production kalian kena snap sama Thanos gitu ya. Hilang benar-benar dari peredaran bumi ya. Benar-benar hilang dari peredaran bumi database production kalian. Dan itu real story di saya saat dulu di suatu perusahaan lah ya. Saya nggak mau sebut tapi adalah suatu perusahaan ya. Tiba-tiba database productionnya hilang. Oke, di situ kita udah gemeter. Tiba-tiba lead saya bilang, oke, kita coba lihat dulu ya apa yang kita punya. Aduh, klasik banget. Akhirnya kita coba lihat config database di aplikasi. Aduh, kok IP-nya hilang semua ya dari peredaran ya. Tapi tiba-tiba ada satu key moment. Ada project legacy. Aduh, seru nih ya. Project legacy. Project legacy-nya ini apa sih? Jadi dia itu sebetulnya adalah suatu cron service. Nggak beberapa line of code-nya paling cuma 6.000, 7.000. Ngapain sih si service ini? Pokoknya dia cuma select dari database, push ke metric. That's it. Select dari query, push ke metric. Udah, itu aja. Tapi spek database-nya sama kayak production. Spek production yang bisa nge-handle seluruh Indonesia. Ya, betul sekali ya. Select, push, tapi speknya production. Tapi gara-gara project legacy ini ya guys, ternyata dicek sama antara database-nya kedrop dan database yang masih tersisa itu ternyata selisihnya hampir sama gitu. Terus apa action selanjutnya? Ya udah, kita jadikan aja si slave ini langsung ke master, jadi aplikasi seluruh Indonesia langsung nembak ke dia ya, dijadikan master node. Terus udah kita spawn aja slave-nya dari master tadi. Oke. Thank you banget Project Legacy ya. Walaupun aneh banget ya, select doang tapi speknya dewa banget, tapi itu menyelamatkan karir saya. Nama saya hampir tercatut di Project M. Ya itu internal jokes ya. Oke. Tapi kira-kira apa sih yang perlu di-consider teman-teman kalau mau pakai SQL gitu ya? Nah, gini, mungkin ini unpopular opinion banget ya. Joins are expensive gitu ya. Jadi ya kelebihan SQL adalah join, tapi kelemahannya ya joinnya juga. Aduh, gimana tuh? Galau banget nggak sih? Tapi intinya gimana ngakalinnya sih dari ini? Jadi kalau dulu kita itu ya, jadi instead kita di application level pakai join gini ya, many to one to many gitu ya. Kita nggak ngelakuin itu, kita cuma ngelakuin ya gini, query satu-satu. Believe it or not, ini yang kita lakuin. Saya juga awal kaget ya. Saya kuliah belajar join, ternyata di aplikasi begini ya. Waktu saya berasa terbuang, tapi percayalah, ternyata dengan cara yang di bawah lebih hemat CPU gitu ya. Lah, terus kalau joinnya nggak dipakai buat apa dong? Buat ngatasin isu operasional.
Maksudnya gimana? Misal orderan cuma tahu nama panjang pengirimnya gitu kan, ya nggak mungkin dong ada di transaction master kan, adanya di detail. Tapi gimana cara bisa tahu dia itu diupdate historinya gimana? Ya pasti joinan lah. Ya udah, berarti kalau ada isu operasional baru deh kita pakai ilmu kuliah joinnya. Nggak terlalu terbuang sia-sia ya ilmu kuliah saya tentang SQL, tapi ini memang betul yang terjadi. Next, apa kelemahan SQL? Skema SQL sangat kaku gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, ini ada yang tahu nggak ini apa? Script SQL gitu ya. Tapi bukan, ini namanya adalah database migration. Wah, versi 111213. Oh my god. Ini namanya database migration. Jadi kalau misalkan mau ada perubahan alter table, alter column, itu semua tercatat di sini. Biasanya kalau nanya apa sih solusi buat skema database SQL gitu ya, biasanya jawabannya adalah migration tools gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah ya gitu. Kenapa saya ngerosting migration ini? Tapi yang salah itu biasanya adalah developernya ya. Developernya. Kalian tahu nggak quotes Bruce Lee? Nih, quotes Bruce Lee yang satu ini. I fear not the man who has practiced 10.000 commit once, but I fear the man who has practiced 1 PR 10.000 commit. Tipikal programmer kayak gini nih, yang bikin nama migration jelek ya. Tipikal developer kayak gini, nggak mungkin. Jangan disuruh pegang migration tools gitu ya. Pokoknya pas saya cek, loh, full terakhir masih versi 20. Lu kok commit versi 30 gitu ya. Saya marahin aja. Lihat nih gara-gara komitan lu, versi 21 gua sama 30 konflik sama punya lo. Berarti saya sama teman saya sama aja. Sama-sama nggak bisa gunain migration. Karena konflik kan 21 sampai 30. Ya, komitannya sama aja, sama-sama banyak. Oke, intinya adalah saya udah kenyang lah ya dengan SQL. Akhirnya ketemu slide ini lagi. Ini berarti apa? Saya resign. Resign lagi. Aduh, udah berapa kali resign. Tapi intinya adalah karena udah kenyang, saya embark to a new journey. Akhirnya saya ketemu NoSQL. Nah, tadi kan NoSQL ada banyak tuh ya. Ada 4 yang saya pakai sekarang itu yang document based DB gitu ya. Document based DB itu apa sih ya? Kan biasanya kita ketemu yang inilah ya, yang bawah nih. Table student, ada kolomnya segala macam gitu ya. Tapi kalau document based DB, dia itu bentuknya JSON gini ya. Jadi JSON object itu ada objek student, di dalamnya ada name, class, dan lain sebagainya. Ini saya coba convert lah ke SQL. Tapi kalau dilihat, kayaknya belum terlalu sama gitu ya. Itu address tuh nggak ada nih di sini. Nah, itu dia kelemahan SQL. Harus ada namanya normalisasi gitu kan ya. Tapi kalau NoSQL, hajar aja bos. Nggak apa-apa. But there's a catch. Ya. NoSQL, limit dari collection-nya itu collection ya, bukan row, cuma 16 MB. Jadi ujungnya harus normalisasi juga sih. Tapi ya nggak terlalu strict lah, kayak SQL pada umumnya. Gitu. Terus apa yang saya perhatikan dari NoSQL itu mantep banget karena ada index time to live. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah pakai Redis kan bisa hilang tuh datanya. Tinggal di-create aja misalkan 1 jam gitu ya. Kan biasanya kalau di SQL istilahnya row, kalau di NoSQL kan collection. Jadi misalkan ada data temporary gitu ya mau otomatis hilang, teman-teman boleh pakai banget NoSQL ini karena cocok untuk temporary data. Kan enak kan ya, misalkan data ini harus hilang setelah 1 jam gitu kan ya. Enak banget ya, apalagi kalau misalkan banyak temporary data, contohnya kayak token gitu kan. Itu mah lu aja bang, zaman sekarang mah udah stateless JWT gitu ya. Lu authentication stateful gitu kan, nah kata-kata yang senior. Tapi percayalah, sebenarnya bukan saya bilang stateless itu jelek ya. Emang nggak cocok aja sih sama perusahaan saya gitu. Karena kelemahan stateless adalah susah banget untuk revocation-nya biasanya gitu. Susah untuk revocation dan nggak cocok lah sama perusahaan saya. Jadi saya pakai stateful authentication, ini cocok banget use case-nya ya. Karena kebetulan cocok aja sih. Oke, terus saya perhatikan juga NoSQL sama lah ya, mirip kayak SQL, punya primary, secondary, punya replication juga ya. Terus juga bisa nge-spawn juga bisa nge-spawn juga si secondary-nya ini jadi master gitu.
istilahnya beda juga ya, primary secondary ya, cuman beda nama lah ya, beda merek doang. Terus apa lagi? Oh iya, saya mau ngomongin vertical scaling nih. Sebelum kita masuk ke topik horizontal scaling nih ya. Pernah dengar nggak istilah vertical scaling dan horizontal scaling? Jarang ya kayaknya. Oke, coba saya jelasin dengan analogi, nggak tahu ya ini analogi bodoh atau enggak ya. Ini saya bikin sendiri semalam ya. Jadi vertical scaling itu gini ya teman-teman ya. Mungkin pada tahu lah ya, game ini ya, Mario Bros pasti ya. Mario Bros, kalau misalkan ketemu jamur gitu ya, si jamurnya itu nanti dia bakal jadi gede gitu ya. Nah, terus si Mario gede ketemu sama si siapa? Si Bunga, nanti bakal jadi Mario yang api gitu ya. Tapi setelah Mario yang api, upgrade-annya apa? Nah, mentok kan? Wah, ada yang jauh. Yang bintang bang, iya sih. Tapi yang bintang kan temporary ya, nggak selamanya gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu vertical scaling. Jadi kalian punya server kecil gitu ya, storage-nya cuma 1 tera, di-upgrade jadi 32 gitu ya. Dari 32 di-upgrade jadi 64 gitu ya. 64 tera, tapi habis 64 tera gimana mau upgrade jadi 1 petabyte? Kayak tadi ya, datanya unlevered, nggak bisa teman-teman, mentok gitu ya. Terus biasanya gimana ya? Biasanya teman-teman cari aja sendiri, misalkan kayak e-commerce gitu ya, transaksi terakhirnya. Cek aja taruhan deh sama saya. Itu biasanya paling terakhir mentok-mentok di 2020 atau 2019 ya kan? Transaksi terakhirnya. Kenapa? Karena emang nggak muat. SQL itu not really, sebenarnya bisa sih horizontal, tapi not really optimized for horizontal scaling gitu. Makanya kalau transaksi e-commerce kalian coba lihat aja 2019 ke bawah pasti nggak ada gitu. Yang ada apa? Biasanya reviewnya. Nah, saya waktu itu pernah lihat di salah satu e-commerce ada reviewan saya tahun 2016. Waduh, saya klik transaksinya udah nggak ada. Pas saya join, oh ini. Saya tahu dalamannya kan ternyata ada namanya database archival gitu biasanya. Jadi emang harus ngelakuinnya data-data yang udah lama di archive aja gitu ya. Karena emang nggak muat gitu ya. Itu sadly SQL kayak gitu. Jadi intinya horizontal scaling adalah kayak gini ya. Misalkan kayak ya punya data 2020, 2021, 2022 gitu ya. Misalkan ntar lagi mau tutup tahun, bikin aja database baru 2024 gitu ya. Ya biasa ini use case-nya kayak sosial media gitu ya. Nggak mungkin kan foto 2015 tiba-tiba hilang gitu ya. Foto di Instagram 2015 tiba-tiba hilang. Masalah bukan hilang ya, kan ya terus nih zaman COVID segala macam ya. Kalau misalkan fotonya hilang kan belum tentu juga orangnya masih ada ya kan. Itu nggak mungkin kan. It's not that good of a experience gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya bisa kayak gini, aplikasi sosmed udah pasti akan hancur aplikasinya, experience-nya. Jadi NoSQL benar-benar cocok banget untuk data-data yang perlu selalu available gitu. Tapi there's a catch. Gimana kalau misalkan database, salah satu database ini kena snap Thanos, kayak kejadian saya tadi. Gimana ya? Nggak ada master slave-nya nih. Nah, tapi tenang aja, pada hari ini kita punya The Master of NoSQL. Hari ini Coach Best, tepuk tangan dulu. Nanti dia akan menjelaskan bagaimana solusi dari kalau misalkan kehilangan nih database-nya. Gimana master slave-nya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh tim Coach Best gitu ya. Tapi sebelum kita tutup ya, kayaknya nggak adil gitu ya kalau kita belum ngerujak NoSQL ya. Jadi kita ngerujak dulu nih NoSQL. Jeleknya apa sih NoSQL? Siap-siap teman-teman ya, tarik napas. What is the most scariest thing about NoSQL? What is the most scariest thing about NoSQL? Kita lihat. Ya, apa ini? Benda apakah ini? Gak ada tulisannya. Gak kelihatan. Ya, query-nya begitu ya. Jadi ini query NoSQL teman-teman. Jangan kaget ya, ini bukan, ini emang query-nya NoSQL gitu ya. Kalau disandingkan sama SQL ini cuman concat doang ya Allah. Concat doang. Sama apa ini? Datetime ya. Elah ini mah ribet banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengguna NoSQL, every day is a game day. Kenapa? Karena kita bakal tebak-tebakan spot the missing query.
Nggak perlu lagi namanya tim bonding, spot the missing query ya. Itu komanya kurang bang, oh iya. Atau misalkan kayak, oh itu ada kurung-kurung awalnya kurang bang, oh iya. Atau paling terakhir, query udah bener, ya kan? Tapi awalnya dimasukin dulu ke notepad, terus dikopas ke terminal, koma-komanya beda. Pernah nggak kayak gitu? Iya kan? Dimasukin ke dalam notepad dulu, dikopas, lah semuanya bener. Ternyata komanya agak beda-beda dikit, gitu ya, kutip-kutipnya. Tapi intinya kayak gitu ya, spot the missing query, this is really painful. Dan saya pun sampai sekarang masih menggunakan ChatGPT. Thank you ChatGPT ya, telah menyelamatkan karir saya nih buat bikin generate query-nya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, rujakan saya terhadap NoSQL. Tapi kita langsung wrap up aja. Intinya everything is all about trade off ya. Bahkan kalian pakai SQL pun banyak trade off-nya ya. Tadi ada isolation logs dan lain-lain ya. Kita nggak bisa pilih. Oh, adik satu mau bilang mau pakai warna biru bang. Adik kedua mau pakai warna kuning bang. Ya udah di tengah-tengah aja pakai baju warna hijau. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Semua ada trade off-nya gitu. Jadi dalam pemilihan teknologi selalu ada trade off. Dan selalu ingat there is no silver bullets for technology choice. Oke? Nggak ada satu fix untuk semua fix gitu. Case by case semuanya. Jadi saya mau tutup presentasi saya hari ini dengan real quotes everybody ya. Jadi kalau misalkan ditanya bagus SQL atau NoSQL, real quotes it depends teman-teman ya. Ini real quotes dari senior konsultan yang pernah bekerja di tempat saya. Oke, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.